Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama Ani Nuraini dengan NIM 2010112011686. Yang kedua Fajar Miftahul Ridwan dengan NIM 2010112011488. Dan yang ketiga Sherly Yuniyanti dengan NIM 2010112011307. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi itu suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Akhir-akhir ini perkembangan perilaku organisasi semakin terasa kemajuannya, bahkan telah menjadi sesuatu hal yang ramai dibicarakan orang. Bukan saja di kalangan akademisi, tetapi para politisi dan para birokrasi pun membicarakan tentang perilaku organisasi. Oleh karena itu, di samping perilaku organisasi ini mudah dipahami, dan persoalan-persoalan organisasi yang cenderung semakin ruwet, ditambah pula berbagai persoalan-persoalan manusia dengan berbagai karakter. Dan perilaku berlanjut menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh setiap pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Oleh sebab itu, seorang pimpinan sangat dituntut peranannya untuk bagaimana memahami perilaku organisasi. Dan menurut para ahli, salah satunya dari Timothy Judge. Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu. Di situ ada kelompok dan juga struktur para perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuannya itu untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Karakteristik perilaku organisasi. Karakteristik perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Ciri atau sifat perilaku organisasi. 1. Bidang studi terpisah dan bukan hanya sebagai suatu disiplin. Definisi disiplin adalah ilmu yang diterima secara luas yang didasarkan pada landasan teoretis. 2. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan interdisipliner untuk mempelajari tentang perilaku manusia di tempat kerja. 3. Sebuah ilmu terapan. Perilaku organisasi pada dasarnya adalah penerapan berbagai penelitian untuk memecahkan masalah organisasi yang terkait dengan perilaku manusia. 4. Sebuah ilmu normatif. Perilaku organisasi juga merupakan ilmu dalam arti normatif. Sementara itu, positif membahas satu-satunya hubungan sebab akibat perilaku organisasi menentukan bagaimana temuan penelitian terapan dapat diterapkan pada tujuan organisasi yang diterima secara sosial. 5. Pendekatan humanistik dan optimis. Perilaku organisasi menerapkan pendekatan dalam arti humanis terhadap orang-orang yang bekerja dalam organisasi, sehingga berkaitan dengan pemikiran dan perasaan manusia. Perilaku organisasi didasarkan pada keyakinan bahwa orang memiliki keinginan bawaan untuk mandiri, kreatif, dan produktif. Tujuan perilaku organisasi. Macam-macam perilaku organisasi menjadi hal yang penting untuk memenuhi beberapa tujuan, di antaranya yaitu 1. Menciptakan hubungan yang baik di tempat kerja, contohnya menghormati waktu rekan kerja. 2. Berhati-hati dengan media sosial. 3. Berkomunikasi. 4. Umpan balik. 5. Menyapa. 6. Membantu diri. 7. Perlakukan setiap orang dengan adil. 8. Mengakui kesalahan. 9. Bertanggung jawab. 10. Terlibat dalam suatu kegiatan.
2. Memotivasi karyawan. Contohnya 1. Membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. 2. Memberikan bonus atau rewards. 3. Membangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. 4. Terbuka terhadap masukan. 5. Membuat program training untuk meningkatkan potensi karyawan. 6. Melakukan kegiatan outing atau menggerakkan hubungan antar karyawan. 3. Membangun tempat kerja yang aman secara psikologis. Contohnya, memberikan dorongan untuk mendengarkan secara aktif, membuat lingkungan yang aman, mengembangkan pola pikir terbuka. 4. Membentuk sikap karyawan dengan cara mengevaluasi karyawan yang bersangkutan dan memberi arahan yang baik. 5. Efisiensi lebih tinggi dalam tim. 1. Pertahankan tujuan yang jelas dan terfokus. 2. Saling memberi umpan balik. 3. Kurangi pekerjaan yang tidak memberi dampak signifikan bagi perusahaan. 4. Mencocokkan tugas dan keterampilan. Adapun elemen-elemen perilaku organisasi. 4 elemen yang mampu mempengaruhi organisasi adalah berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal atau formal, tidak resmi ataupun resmi. Yang kedua ada struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tertentu diberikan peran yang berbeda, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Struktur ini mengarah pada pembagian kerja, sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Seluruhnya akan saling berkaitan agar bisa mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Ruang lingkup perilaku organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi. Sehingga pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Perilaku individu. Studi perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Adapun perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Untuk memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Yang terakhir ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi.
Cara individu bekerja sama dalam kelompok memiliki dampak signifikan pada produktivitas mereka secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing organisasi. Sehingga kita menganalisis apa itu perilaku organisasi dan mengapa itu penting bagi bisnis. Manajer harus memahami bagaimana berbagai dinamika kelompok dapat membantu perusahaan menentukan struktur sosial organisasi dan mencapai tujuan. Terima kasih. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi yang kami buat, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.